dengan NPM 223180. Saya berperan sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Rosalia Kidi dengan NPM 223184. Saya berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Devi dengan NPM 223178. Saya berperan sebagai konseling. Kami akan menampilkan sebuah video konseling dengan bertemakan Menghadapi tantangan dengan bijak. Selamat menyaksikan. Selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi ini. Hari ini kami akan berbicara tentang sebuah topik yang sangat relevan dalam perjalanan hidup kita, yaitu menghadapi kegagalan dengan bijak. Saya ingin Anda tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar yang membantu kita tumbuh dan menjadi lebih kuat. Saya mengerti bahwa kegagalan bisa meninggalkan rasa kecewa, frustasi, bahkan mungkin rasa takut. Namun di balik itu semua, ada peluang besar untuk belajar memperbaiki diri dan memulai kembali dengan lebih baik. Dalam sesi ini, bersama-sama kita menggali perasaan, mencari tahu apa yang menjadi tantangan dan menemukan langkah-langkah praktis untuk menghadapi kegagalan dengan cara yang lebih bijak dan positif. Jadi, mari kita mulai dengan hati yang terbuka dan penuh semangat untuk menemukan makna baru dari setiap pengalaman yang pernah Anda dapatkan dari video berikut ini. Halo Devi, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Bu. Ya, syukurlah Devi. Ada yang bisa saya bantu? Sejujurnya saya merasa kurang baik Bu, karena saya merasa tertekan. Ada beberapa mata kuliah yang tidak lulus semester yang lalu. Ya, saya mengerti perasaan yang dialami oleh Devi. Usaha yang keras itu pasti sangat mengecewakan bila tidak berhasil. Mungkin Devi bisa menceritakan lebih detail tentang bagaimana yang perasaan yang dialami oleh Devi. Sejujurnya dalam diri saya sangat kecewa karena saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin Bu, tapi hasil dari usaha saya itu sungguh mengecewakan, sehingga Ya, terima kasih Devi sudah menceritakan apa yang Devi rasakan. Ya, kegagalan itu perasaan kecewa itu wajar. Tapi kegagalan ini bukan berarti Devi tidak bisa, tidak mampu. Nah, melainkan kegagalan ini justru menjadi kesempatan untuk Devi memperbaiki diri, untuk lebih berusaha lagi. Nah, mungkin Devi bisa melihat kegagalan ini kenapa bisa terjadi. Mungkin ada tantangan-tantangan yang Devi alami seperti apa? mungkin kalau saya lihat dari diri saya sendiri, saya melihat memang saya kurang dalam mengatur waktu. Saya sering menunda-nunda juga, sehingga tugas-tugas kuliah yang diberikan dosen itu banyak yang tidak dikerjakan. Dan pada saat mendekati ujian pun terkadang saya tidak terlalu serius dalam belajar Bu. Seperti itu Bu. Ya, Devi, menunda-nunda adalah kebiasaan yang juga dialami oleh orang lain. Nah, di sini Devi juga mengalami hal yang sama ya. Masih suka menunda-nunda ketika dalam belajar. Nah, lebih baik Devi sudah menyadari akan hal ini yang menghambat proses belajarnya Devi. Nah, dari sini mungkin apakah masih ada faktor-faktor yang juga mempengaruhi hasil belajarnya Devi? Kalau
melihat kembali ke belakang bahwa ternyata setiap dosen menjelaskan, saya lebih cenderung memperhatikan teman-teman yang di samping. Saya lebih banyak mengobrol dengan teman-teman yang samping, dan juga pada saat dosen menjelaskan, kadang juga saya lebih berfokus pada main HP itu sendiri, Bu. Dan saya juga saat berada di kelas itu sering ingin bertanya mengenai mata pelajaran juga. Tapi saya kurang pede karena merasa malu, minder karena saat saya bertanya itu saya kurang yakin dengan kata-kata saya. Itu poin yang sangat penting. Kadang-kadang kita merasa takut untuk menunjukkan sisi kelemahan kita, sehingga kita takut untuk bertanya di hadapan banyak orang, takut menyampaikan pendapat kita. Nah, tapi sebenarnya Depi, ketika kita bertanya, itu menunjukkan tanda keinginan diri kita untuk mau belajar. Nah, mungkin di semester ini kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, Depi. Kebiasaan seperti apa ya, Bu, itu kira-kira? Misalnya, Depi bisa membuat jadwal yang lebih terstruktur, kemudian belajar dari jauh-jauh hari sebelum mengikuti ujian, lalu mencatat poin-poin penting atau materi yang mungkin kurang dipahami oleh Depi bisa dicatatkan di buku. Lalu jangan lupa bertanya kepada dosen maupun teman-teman di kelas. Itu kedengarannya cukup bagus untuk saya lakukan. Tapi dari dalam diri saya itu masih merasa takut, Bu, untuk bertanya. Karena kan di kelas juga biasanya banyak teman-teman, dan biasanya juga saat saya bertanya itu penuh dengan keraguan dalam diri saya, dan paling menonjol itu rasa malu itu, Bu, dalam diri saya itu. Depi, rasa takut itu normal. Apa yang Depi rasakan juga dialami oleh orang-orang lain. Tapi menurut Ibu, kamu bisa bertanya dulu kepada teman atau sahabat yang Depi percaya. Nah, ketika Depi merasa nyaman, setelah itu Depi bisa bertanya kepada dosen. Ya, Bu, baik, mungkin besok bisa saya terapkan dalam diri saya. Tepat sekali Depi, menghadapi kegagalan itu membutuhkan langkah-langkah kecil dan juga konsisten. Nah, tapi ingat, Depi juga harus memberi waktu secara pribadi, misalnya beristirahat atau merayakan diri, mengapresiasi diri itu juga penting, oke? Nah, oke, baiklah. Bagaimana perasaan Depi setelah mendiskusikan hal ini? Puji Tuhan, saya merasa lebih lega, Bu. Saya jadi merasa ada jalan keluar, dan saya tidak merasa sendirian untuk melakukan tindak lanjut yang harus dikerjakan ke depannya untuk diri saya sendiri. Ya, saya senang mendengarnya. Depi, kegagalan bukanlah ketidakberhasilan, melainkan bagian dari proses belajar. Nah, yang terpenting adalah bagaimana caranya Depi bisa bangkit dan belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Ya, jika nanti Depi masih membutuhkan dukungan, saya ada di sini untuk membantu Depi. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya merasa lebih percaya diri untuk mencoba lagi hal-hal yang bisa membangun diri saya ke depannya nanti. Ya, sama-sama. Saya yakin Depi pasti bisa melewati ini semua. Kita nanti bisa bertemu lagi untuk mengevaluasi bagaimana perkembangan Depi selanjutnya. Baik, Bu, saya akan mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk diri saya ke depan. Terima kasih banyak ya, Bu. Baik, terima kasih sama-sama. Sukses selalu ya. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Sukses selalu ya. Oke, hati-hati. Terima kasih telah mengikuti sesi konseling kami hari ini. Menghadapi kegagalan memang bukanlah hal yang mudah, tetapi ingatlah bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan hidup yang tak terhindarkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita meresponnya dengan bijak. Jadikanlah kegagalan sebagai guru yang membantu Anda tumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih tangguh. Ingatlah untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri,
Luangkan waktu untuk refleksi dan jangan ragu untuk meminta dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Kegagalan bukanlah akhir, tetapi sebuah kesempatan untuk memulai lagi dengan cara yang lebih baik. Jika Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut atau hanya ingin berbicara, jangan ragu-ragu untuk mencari bantuan. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di sesi konseling berikutnya. Tetap semangat dan percaya bahwa Anda mampu mengatasi setiap tantangan yang ada di depan Anda. Sampai jumpa dan semoga hari Anda penuh dengan harapan dan keberanian. Sekian dari video kami.